Shalom. Boleh tepuk tangan buat tim pemuji penyembah kita. Thank you. Welcome home. Selamat datang di rumah kita. Ini gereja Tuhan. Dan saya berpikir, saya menganggap sekalipun ini bukan tempat saya biasa beribadah, tapi ini rumah kita. Welcome home. Saudara, rumah kita masing-masing, tapi rohani kita akan dibangun di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Jangan lupakan gereja Tuhan. Mungkin ada banyak teman kita yang sudah lama tidak hadir di sini, ajak mereka kembali beribadah. Mungkin ada banyak sekali oleh karena kebiasaan pandemi online, ajak mereka kembali beribadah. Mungkin juga ada kesulitan-kesulitan lain karena transportasi, karena halangan-halangan lain. Bantu mereka, ajak mereka kembali beribadah. Ini rumah kita, rumah pertumbuhan rohani kita. Amin. Minggu depan, ajak mereka yang sudah lama-lama, ajak mereka. Ayo, ini rumah kita. Hari ini saya akan membahas generasi pewaris kerajaan Allah, tentang karakter sabar. Lagu yang tadi itu kita nyanyikan luar biasa. Yang pertama, bahwa kita ini ingin serupa dengan Kristus. Setelah kita percaya Tuhan, kita ada di dalam dunia ini, ada 3 hal yang melekat secara natur dalam hidup manusia, yaitu dosa. Tuhan sudah mengampuni kita, tapi tidak bisa dipungkiri, ada waktu-waktu tertentu kita masih bisa berbuat dosa. Yang kedua adalah kesalahan-kesalahan. Ada banyak kali hidup kita salah. Dan yang ketiga adalah kebodohan. Kebodohan sebagai manusia yang tidak sempurna. Dan itu melekat dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, bahwa saya sedang berjalan untuk serupa dengan Kristus. Bahwa saya sedang berjalan langkah demi langkah untuk sama dengan pencipta saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang kau sembah, Yesus yang saya sembah, dia 100% manusia, dia 100% Allah. Bedanya dalam kemanusiaannya dia tidak pernah berbuat dosa. Dalam kemanusiaannya dia tidak pernah berbuat dosa dan salah. Karena dia memang Allah, 100% Allah. Beda engkau dan saya, kita akan serupa Kristus dalam gambarnya, karakternya. Dan itu sedang dibangun hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari. Sampai kapan? Sampai kita mati atau sampai Yesus jemput kita yang kedua kali, sempurnalah hidup kita. Asal kita tetap bertumbuh di dalam Dia. Karakter ini ingin saya bagikan kepada saudara sore ini dengan 5 huruf sabar. Mari kita baca firman Tuhan saudara. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Bisa dibantu dulu untuk slide-nya. Kita akan baca dari ayat 7 sampai 11. Saudara bawa Alkitab? Ya. Baca bersama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena
Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya ulangi, Yakobus 5 ayat 7a. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, saya ingin khotbahkan mengingatkan engkau, mengingatkan saya, bersabarlah. Berapa lama? Sampai pada kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Tidak tahu. Berapa lama? Tidak tahu. Tetapi Tuhan berkata, sebentar lagi. Dan semasa itu bersabarlah. Saudara, kitab Yakobus itu adalah satu-satunya kitab yang mengajarkan tentang hidup etis, kehidupan manusia. Satu-satunya kitab yang mengajarkan tentang hidup beretika di dalam Tuhan. Maka pasal 1, Yakobus membahas tentang iman dan hikmat dalam menghadapi pencobaan. Pasal 2, jangan memandang muka, karena ada banyak orang di masa itu suka memandang muka. Artinya membeda-bedakan orang. Pasal 3 bicara tentang dosa karena lidah. Ternyata lidah itu bagian terkecil manusia yang bisa membawa orang jatuh dalam dosa. Dalam pengajaran agama tertentu berkata, organ tubuh kita yang paling penting adalah hati. Hati adalah jantung, ya. Jantung. Jantung itu ada di tengah sebenarnya, tapi karena sebelah kiri lebih besar, 3/4-nya ke kiri, maka orang suka bilang sakit jantung itu kalau dada sebelah kiri. Betul, tapi sebenarnya dia ada di tengah. Organ kedua yang paling penting adalah lidah menurut pengajaran agama itu. Dan saya berpikir kalau Alkitab Yakobus menyebutkan dosa karena lidah, berarti lidah memang salah satu yang paling penting dalam hidup manusia. Pasal 4 membahas tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dan pasal 5 membahas tentang peringatan kepada orang-orang kaya. Ternyata orang-orang kaya Alkitab sangat mengingatkan, Alkitab sangat menekankan. Menjadi kaya semua orang ingin, tapi menjadi kaya sesuai kehendak Allah itu yang Tuhan inginkan dan selalu diingatkan berhati-hati. Dan di dalam pasal 5 itu juga dikatakan bersabar dalam penderitaan. Yakobus sekali lagi membahas tentang masalah-masalah etis manusia. Nah, saudara, sejak manusia lahir sampai mati, yang namanya penderitaan itu tidak pernah hilang. Di setiap musim hidup manusia, ketika dia masih bayi, kemudian batita, bayi 3 tahun, balita di bawah 5 tahun, beranjak remaja, beranjak pemuda, beranjak dewasa, menjadi tua. Setiap periode hidup manusia punya masalahnya sendiri, punya kesusahannya sendiri, punya penderitaannya sendiri. Saya lihat di sini banyak sekali orang muda. Dan saya tahu, saya pernah melewati periode itu. Dan ada masa susah yang berat, penderitaan yang besar juga di dalam hidup masa muda kita. Kalau saudara belum menikah, penderitaan apa yang nyangkut di otakmu siang dan malam? Salah satu yang pernah saya alami adalah kita berpikir siang dan malam, bagaimana dengan masa depan hidup saya? Saya tidak tahu akan jadi apa. Saya tidak tahu hidup seperti apa. Siang malam sambil kita belajar, sambil kita sekolah, kita sedang mereka-reka masa depan seperti apa yang akan menjadi milik saya. Siapa jodoh saya? Bekerja di mana? Orang muda yang sudah menikah, sama. Punya penderitaannya juga. Orang yang baru menikah sekalipun pacaran belasan tahun, saya harus katakan, masa adaptasi dalam pernikahan itu tidak mudah. Masa adaptasi seorang suami kepada istri, istri kepada suami, adaptasi kepada mertua, adaptasi kepada orang tua sendiri. Karena kita punya pasangan
yang sudah ada hari itu adaptasi yang tidak mudah. Dan sebagian orang berkata itu penderitaan. Tidak bisa dipungkiri saudara. Ketika kita sudah lebih dewasa, lebih tua, ketika kita menghadapi anak-anak kita, ada penderitaan sendiri juga. Waktu anak kecil-kecil, ya masih TK, masih SD, kesulitan kita paling nganter dia pulang pergi sekolah. Ya ajarin dia sekolah, ajarin dia belajar. Tapi jangan lupa ketika dia sudah teenager, ketika dia sudah remaja, apalagi pemuda, kesulitannya lain lagi. Tiap hari ada acara dan kita harus korbankan waktu ngantar dia ke mall, ngantar dia ketemu teman, ngantar dia kerja PR sama-sama. Waktu kita habis untuk ngantar sana sini. Lain lagi ceritanya. Nanti anak kita nggak kawin-kawin, kita stres lagi. Kita pusing lagi, kita bingung lagi. Giliran sudah kawin, dapat pasangan yang nggak bagus, kita stres pula. Matilah kau. Kita memang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi bukan berarti masalah dan penderitaan tidak ada. Kita memang hidup dalam kerajaan Allah yang pasti. Tapi bukan berarti kita tiung-tiung aja. Kita santai-santai aja. Jijit kayak gitu, enggak kan? Ya dong. Karena kenapa? Dalam hidup kita ada dosa, ada kesalahan, ada kebodohan dan itu harus kita hadapi. Tapi firman Tuhan bilang apa? Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Rasanya lama sekali ya Tuhan, panjang banget ya Tuhan. Kapan selesainya Tuhan? Tidak tahu, pokoknya sabar. Ya, kasih tahu sebelah-sebelahmu, hari ini kita belajar sabar. Sabar adalah salah satu karakter pewaris kerajaan Allah yang harus kita miliki, yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Saudara, saya kan orang sini juga. Kalau orang sini saya tahulah bagaimana galaknya, bagaimana judesnya, bagaimana tidak sabarnya, bagaimana berontaknya. Salah saya ya. Ya saya orang sini, jadi saya tahu. Tapi kalau hari ini saya sudah jauh lebih sabar. Prosesnya puluhan tahun. Prosesnya puluhan tahun. Untuk bisa menjadi lebih tenang hari ini. Dulu kan, Tapi kita tahu Tuhan sudah menebus engkau dan saya. Tuhan jadikan saya orang pemenang. Tuhan janjikan semuanya. Tapi kita yang harus belajar tinggal dalam setiap proses menghasilkan buah Kristus. Jadi hari ini pagi saya sudah khotbah tentang, pagi saya khotbah apa ya? Jadi lupa saya. Menabur, karakter menabur. Siang saya khotbah karakter, tuh kan udah lupa saya. Mengabdi. Dan sore saya ngajarkan karakter sabar. Ingat saudara baik-baik bahwa gereja ini pernah mengajarkan kata sabar. Jadi salah satu karakter sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita belajar sore ini, jadilah sabar. Saya mau bahas dua hal penting. Pertama, kata sabar itu berhubungan dengan waktu. Nah, waktunya Tuhan, perhatikan baik. Waktunya Tuhan itu ada 3, aion. Aion itu adalah waktu tanpa batas. Waktunya Tuhan tanpa batas. Contohnya apa? Kekekalan. Kekekalan nanti ada sorga, ada neraka, itu tanpa batas. Tidak dibatasin hari ini, minggu ini, tahun ini. Dunia ini masih akan kiamat, ada waktunya. Tapi di kekekalan tidak ada batas. Itu waktu aion. Yang kedua adalah kronos. Kronos adalah waktu biasa yang berjalan secara kronologis.
Kronos adalah waktu yang kita hidupi hari lepas hari. Saya bangun pagi, nyembah Tuhan jam 4, jam 5. Setelah itu kita mulai masak atau setelah itu makan, mandi, anak sekolah, kita kerja. Siang-siang jemput anak, kita masih kerja, istri udah prepare lagi untuk makan siang, makan sore. Setelah pulang kita makan, kita mandi, ngobrol-ngobrol, ngerjain tugas lagi. Setelah itu tidur. Itu adalah waktu kronos yang kita hidupi hari lepas hari. Saudara minggu datang ke gereja, rutin, itu adalah waktu kronos. Tapi ada waktu yang ketiga adalah kairos. Kairos adalah waktu khusus dalam perjalanan manusia. Artinya, di dalam rutinitas hidup kita hari lepas hari, ternyata ada kairos. Ada sesuatu yang spesial di masa perjalanan hidup saya. Contoh, apa yang spesial? Ternyata di dalam perjalanan hidup kita menuju kematian, ada waktu saya menikah. Itu adalah kairos. Ternyata dalam perjalanan hidup saya sampai kematian saya, ada waktu saya ketemu mujizat Tuhan. Ternyata di masa itu saya melakukan satu yang spektakuler, keberhasilan yang spektakuler, itu kairos. Ternyata dalam masa hidup saya ketika orang-orang tidak bisa sekolah lagi, saya justru bisa sekolah sampai ke luar negeri, itu kairos. Ada waktu-waktu khusus dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Artinya, di dalam setiap kronos waktu kita, di setiap perjalanan hidup kita, pasti ada kairos Tuhan di dalamnya. Pasti ada. Tetapi di dalam kairos belum tentu ada kronos. Tidak terstruktur dengan baik, tidak teratur, tiba-tiba ada mujizat, tiba-tiba ada keberhasilan, tiba-tiba ada sesuatu yang spektakuler. Itu yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku. Di masa pandemi saudara kemarin, ketika toko-toko semuanya tutup, ketika semuanya berantakan, karyawan-karyawan di PHK, berantakan sekali, gereja tutup semuanya. Tapi ada banyak anak muda di gereja kami. Tiba-tiba waktu kairosnya datang. Tiba-tiba dia melejit duitnya. Dari mana? Penjualan online melonjak semuanya. Orang-orang yang jualan online, apalagi jual obat-obatan, peralatan medis, langsung terangkat semuanya pada saat itu. Toko-toko tutup. Yang online berjaya. Dan mereka bertahan sampai hari ini. Salah satu anak muda kami berkata, Pak, saya ini kerja bertahun-tahun, kerja sama orang gaji cuma notiau, cuma 2 juta. Dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, Senin sampai Sabtu. Udah gitu bosnya galak bener lagi, orang mana? Galaknya minta ampun, dimaki-maki, dimarah-marah. Dia bilang, Pak, saya tuh kalau bukan mau belajar situ, buat apa saya di situ, Pak? Cuma notiau tapi dimaki-maki setiap hari. Terlambat sedikit marah, tidak sesuai marah. Orang mana sekali lagi? Kasih tahu sebelah-sebelahmu, bukan kamu itu. Tapi satu waktu, dia pikir gak ada gunanya. Tidak ada jenjang karir, orang cuma toko spare part, tidak bicara karir, mau penghasilan juga segini, gak bisa apa-apa. Dia keluar, belajar keluar, dia mulai jual-jual online. Pas COVID melejit semuanya sampai hari ini. Kalau masa itu dia tidak gunakan, lewat, hilang. Kairosnya hilang. Dia akan jalan lagi seperti biasa saja. Artinya begini, Pak, Bu, ada kesempatan dalam hidupmu untuk melakukan sesuatu, tapi kau tidak ambil, kau tidak lakukan, hilang, nggak ketemu lagi, kau akan berjalan seperti biasa lagi. Kesempatan-kesempatan berharga seringkali kita lewatkan karena kurang peka sama Tuhan. Kesempatan-kesempatan berharga seringkali lewat karena kurang peka dengan kehendak Tuhan. Akibatnya kairos kita, masa berharga kita lewat begitu saja. Saudara mungkin berpacaran dengan si A, dengan si B, dengan si C.
Harusnya engkau sudah menikah dengan si A, tapi diputusin. Kau pikir dengan si B aja lebih kaya. Padahal kairosmu itu dengan si A. Dialah yang akan membawa engkau semakin cinta Tuhan. Dialah yang akan membawa engkau semakin bahagia. Dialah yang akan membawa engkau semakin jaya. Tapi karena kurang peka, kita lepaskan, cari yang lain, dapat yang kelihatannya bagus, ujung-ujungnya lebih parah. Lewat kairosmu. Lewat. Ada banyak masa dalam hidup kita, saudara. Kita lewatkan itu. Nah, saudara, itu adalah berhubungan, sabar itu berhubungan dengan waktu Tuhan. Kenapa kita dilatih untuk sabar? Karena waktu ini waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan kita tidak tahu. Makanya kita harus menjalani dengan sabar saja. Kita boleh punya planning, saudara punya rencana A sampai Z. Tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kita. Kehendak Tuhanlah yang harus pasti terjadi. Jadi, perhatikan baik hidup kita. Nah, kemudian firman Tuhan menjelaskan satu ilustrasi seperti petani menantikan hasil yang berharga. Ya kan? Menunggu waktu itu sama dengan seperti petani menantikan hasil yang berharga, yaitu waktu dia panen. Sekarang kan lagi musim langsat nih, langsat di mana-mana kan. Ya. Saudara tahu enggak, nanam satu pohon langsat, tunggu dia buah itu berapa tahun? Panjang sekali. 5 tahun mungkin enggak dapat, saya enggak pernah hitung sih. Tapi waktu saya kecil, saya lihat itu pohon langsat sampai dia belajar buah, itu mungkin lebih 5 tahun. Udah gitu, saudara tahu hasilnya. Kalau musim hujan terus, langsat pecah, gugur, jatuh. Kalau musim panas terus, pecah juga. Makanya kalau musim panas orang bikin pagong, tahu pagong nggak? Nggak tahu ya? Maka ikut saya ke kampung lah biar tahu. Kita bikin ini apa? Pakai bambu biasanya supaya air kita tampung. Air masuk, kadang-kadang musim kemarau air asin. Itu merusak juga buah langsat. Kita terpaksa ya bikin pagong, orang kampung bilang kita masukkan air supaya air kebutuhan langsat tetap cukup. Kalau dia tidak cukup, maka langsat hasilnya nanti kecil-kecil bangkeng. Ya, saudara tahu, udah berbuah pun, kalau hasilnya tidak banyak, itu yang bantu kita metik banyak benar. Artinya dia bantu metik, punya dia bukan punya kita. Artinya pencurinya banyak. Belum lagi lawan siapa? Kelelawar. Kelelawar tuh bahasa Teochew-nya hiupo. Saudara jangan pikir langsat kemahalan, mahal, murah, kemurahan. Sekarang jual 10.000, pada harga petani sekarang tinggal 3.000. Masuk agen, ngocai, jual pasar, cek ban. Kenapa saya tahu? Iyalah saya orang kampung. Iya, lagi banjir, chun sa chai, chun no chai. Kadang-kadang orang sudah tidak mau metik langsat. Kenapa? Hasilnya tidak sesuai, ongkosnya tidak sesuai dengan harga jual. Lewat malam, besok sudah mulai hitam. Enggak ada yang mau beli. Jadi biarkan aja. Kuning semuanya. Tidak diambil lagi. Tapi petani menantikan hasilnya dengan harapan yang besar. Dia tahu akan ada musim menghasilkan langsat. Dia tahu kebun-kebun lain tidak berbuah, tidak menghasilkan. Tapi kebun kita menghasilkan. Maka saya menunggu hasil itu dengan sabar. Tidak ada air, kasih air. Banyak kelelawar, kita sampai kasih, apa itu namanya ya? Jaring-jaring.
Kita kasih orang nunggu supaya jangan dipetik orang sembarangan. Kenapa kita sabar lakukan? Kita menunggu hasilnya, supaya hasilnya bisa kita nikmati, supaya hasilnya bisa kita ambil. Itu berharga. Saudara, Alkitab menjelaskan satu kesabaran itu betul-betul seperti petani menantikan hasil yang berharga. Lalu kadang-kadang kita pikir sebagai pembeli, udahlah, udah mahal, masam pula. Udah mahal, timbangan kurang pula. Marah-marahlah kita, padahal kau cuma makan, udah marah-marah. Gimana petani tadi yang nunggu? Jadi kita harus sabar. Angkat tangan kita dong, angkat tangan kita. Ya, bilang gini, 1, 2, 3, sabar. Sabar itu karakter ilahi. Jadi kita harus belajar sabar hari ini. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi masalah berat dalam hidup kita? Bagaimana kalau kita menghadapi persoalan yang tidak selesai-selesai? Bagaimana kalau kita menghadapi pergumulan yang tidak terjawab? Bagaimana kalau kita menghadapi tantangan, rintangan yang tidak bisa kita lewati? Firman Tuhan mengajarkan hanya ada 2 kunci. 1, engkau harus sabar. Dan kedua, teguhkan hati kita. Orang bisa sabar, tapi bisa juga waktu yang bersamaan dia tidak teguh. Teguh artinya dia tetap berdiri di sini, tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, tidak berubah keyakinannya, dia tetap teguh pada Tuhan. Dia akan menjalani semuanya dengan sabar, tapi sementara sabar, dia akan teguh di hadapan Tuhan. Ada banyak orang sabar, tapi dia tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang sabar, tapi dia lupakan Tuhan. 2 hal yang selalu harus bersama-sama dikerjakan. Ketika hidup kita, setiap musim hidup kita mengalami banyak tantangan. Dan tantangan itu beda satu sama lain. Ingat baik-baik, sabar disertai dengan keteguhan hati. Kalau tidak ada keteguhan hati, engkau boleh sabar menantikan mendapatkan semuanya. Tapi ujung-ujungnya engkau sudah lupa tinggalkan Tuhan. Enggak ada gunanya keberhasilanmu. Sebaliknya kalau engkau teguh hati, diam bersama Tuhan. Tapi tidak sabar, engkau juga menghancurkan dirimu sendiri. Jadi kata sabar dan teguhkan hati ini berhubungan dengan waktu. Sekali lagi Pak, Bu, anak muda, pergumulan yang sangat krusial, pergumulan yang sangat menyita perhatian, menyita hati dan pikiranmu. Menurut saya itu adalah pergumulan dengan jodoh. Kalau hari ini engkau belum dapat jodohmu, ingat baik, sabar, tapi juga teguhkan hatimu. Jangan tinggalkan Tuhan karena hanya dapat si Halimah. Lebih baik dapat Maria. Kau sabar, saya tahu kau menanti itu. Tapi kau tidak teguh hati. Harusnya Maria jadi, ya itu. Kalau engkau belum kaya-kaya juga. Kalau engkau tidak mendapat lebih dari yang engkau harapkan. Saya harus berkata, tetap tekun bekerja, tekun berprestasi. Dan sabar menjalaninya. Dan harus bekerja sama dengan keteguhan hati. Bahwa saya akan mengerjakan semuanya itu. Bahwa saya akan terus berjuang tetap bersama Tuhan Yesus. Bukan bersama Allah yang lain. Bukan bersama dukun yang lain. Saya akan tetap berdiri teguh dengan iman saya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi yang pertama adalah sabar itu berhubungan dengan waktu. Seringkali kita ini
tidak teruji oleh waktu. Makanya kita tinggalkan yang namanya sabar. Kedua, sabar itu berhubungan dengan penderitaan. Jadi, kalau orang bahagia, happy terus, nggak pusing dengan sabar. Makanya ada orang kaya karakternya berantakan. Kaya, tapi marah-marah, mencak-mencak, naik darah tinggi terus. Karena dia nggak pernah merasa menderita atau susah. Tapi banyak orang susah, banyak orang tertekan, banyak pergumulan, makanya lebih teruji kesabarannya. Jadi jangan salahkan masalah datang terus, jangan salahkan penderitaan datang terus, karena mungkin kamu memang kurang sabar. Makanya disuruh sabar, dikasih ujian, penderitaan. Sabar berhubungan dengan penderitaan. Ada dua masalah. Pertama adalah masalah klasik. Saudara tahu, sejak manusia jatuh dalam dosa, itu adalah permulaan penderitaan manusia. Ya kan? Perempuan-perempuan, engkau akan melahirkan dengan sangat sakit. Engkau akan melahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati. Tapi tetap aja mau melahirkan, mau aja hamil, ya kan? Malah nggak hamil disuruh-suruh hamil. Padahal menderita. Tapi yang belum punya anak jangan menyerah. Jangan menyerah. Memang melahirkan sakit. Tapi itu indah. Engkau menghasilkan generasi baru soalnya. Tapi penderitaan yang modern itu karena apa? Tuntutan dunia modern dan perilaku individual. Kita juga masa kini menderita karena apa? Kita banting-banting tulang berusaha bekerja karena apa? Tuntutan dunia saat ini. Orang tidak punya mobil, berjuang punya mobil. Punya mobil sederhana, Ayla, Avanza, berubah lagi HRV. HRV berubah lagi CRV, berubah lagi CVV. Tidak pernah puas oleh tuntutan hidup. Itu yang membuat kita juga apa? Rasa menderita. Tapi ada yang lebih parah, yaitu perilaku individual. Perilaku kita sebenarnya membuat kita menderita karena kita ingin lebih. Saudara contoh ya. Saudara pernah lihat orang facelift operasi muka, mancungin hidung, tebalin bibir, apalagi? Saya pengen tuh kecilin kuping. Enggak, ini sudah anugerah Tuhan, hoki katanya. Semua yang ada dalam hidupmu sudah Tuhan kasih yang terbaik. Enggak usah macam-macam. Waktu mereka facelift, saudara tahu, di Korea kah, di Thailand kah, dibelek semua, dijahit, dikasih tambal-tambalan, ada plastik kali, saya enggak tahu. Pokoknya ini wajah, aduh, diperban, dibalut semuanya, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, tapi mereka tetap aja habis diperban-perban gitu, lari ke mall juga untuk makan. Dan di Korea udah biasa, oh habis facelift, nggak masalah, udah biasa. Kalau di sini kita malu kali, nunggu di rumah seminggu, udah bersih, baru keluar. Di sana enggak. Saudara tahu penderitaannya, sakitnya, kata ibu-ibu yang saya kenal. Sakitnya Pak, katanya. Itu penderitaan karena perilaku individual kita hari ini. Kita ingin semuanya instan. Itu termotivasi dari Indomie seleraku. Gara-gara Indomie kita semuanya mau instan, semua mau cepat. Gara-gara cepat saudara tahu ini jadi salah, itu jadi salah. Salah ambil keputusan, salah pertimbangan. Semua mau cepat, rugi, semua mau cepat. Itu perilaku individu kita menjadikan penderitaan itu ada. Alkitab menjelaskan bagaimana kesabaran para nabi ketika dia berbicara demi nama Tuhan. Waktu mereka bicara tentang nama Tuhan, apakah semua orang terima? Tidak.
Apakah semua orang setuju? Tidak. Lihat lagi ketekunan Ayub. Penderitaan Ayub itu adalah satu gambaran dengan sama seperti penderitaan Kristus waktu mau disalibkan. Ayub dalam masa jayanya, tiba-tiba sekejap semua binatangnya mati semuanya. Sekejap anaknya 10 mati semuanya. Sekejap kesehatannya hancur semuanya. Lalu istrinya meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya menghina dia, meninggalkan Ayub. Bukan Ayub yang ini ya. Bayangkan saudara, kalau bicara kesabaran, Tuhan kasih contohnya Pak Ayub. Artinya, ada penderitaan yang luar biasa yang tidak tergambarkan. Dan kita disuruh sabar. Kira-kira penderitaan saudara seberapa persen dibanding Ayub? Kira-kira kesulitan saudara berapa persen dibanding Ayub? Artinya sebenarnya kita tidak pantas untuk bersabar. Orang Ayub sedemikian rupa dikatakan bersabarlah. Kita yang belum apa-apanya harusnya tidak perlu belajar sabar. Dengan kata lain, dengan sendirinya kita sudah harus sabar. Tapi kalau Ayub menjadi contoh konkret, sementara kita belum mengalami separah Ayub, saya mau berkata, harusnya engkau dan saya bisa lebih sabar, lebih sabar, lebih sabar, dan kesabarannya bisa lebih cepat dapatnya. Nah, sekarang kunci menghadapi penderitaan. Sabar berhubungan juga dengan penderitaan. Bagaimana menghadapi penderitaan? 1, jangan bersungut-sungut. 2, tidak saling menyalahkan. Kalau sabar berhubungan dengan waktu, maka kita harus tenang, sabar, dan teguh. Tapi kalau berkaitan dengan penderitaan, belajarlah jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan. Pak, Bu, kalau bicara sungut-sungut, itu sudah kebiasaan manusia. Itu sudah kebiasaan hidup orang-orang. Sangat mudah bersungut-sungut dibanding berterima kasih kepada Tuhan. Sangat mudah mengeluh dibanding kamsiacu, itu jarang. Kalau ada apa-apa, pendeta itu kenyang, ketua sel itu kenyang, dengar sungut terus. Tidak pernah ada kata terima kasih. Kadang-kadang mereka bilang, aduh saya nih memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, gini-gini. Selanjutnya kalimat selanjutnya, tapi mulai dia ngoceh lagi. Sungut-sungutnya panjang, lebar, kali tinggi, volume itu. Pak, Bu, ingat ya, kita sedang diubah serupa Kristus. Dan salah satu karakter yang harus kita bangun adalah sabar. Kalau ada kesulitan di dalam pekerjaanmu, kalau ada kesulitan dalam rumah tanggamu, kalau ada kesulitan dalam jodohmu, kalau ada kesulitan tentang studimu, kalau ada kesulitan tentang orang tuamu, tentang mertuamu, tentang anak-anakmu, ingat, lebih baik ngomong sama Tuhan siang dan malam daripada engkau bersungut-sungut kiri kanan depan belakang. Saya bingung dengan media sosial sekarang ini. Baru ada masalah sedikit, posting di Facebook. Baru ada masalah sedikit, muncul di Instagram. Baru sedikit-sedikit, muncul di status. 90% survei membuktikan orang yang baca hanya akan menertawakan saudara. Jangan pikir bahwa mereka akan dukung kau dalam doa. Jangan pikir bahwa mereka akan simpati sama engkau. 90% mereka akan ketawa. Kalau ada masalah-masalah dalam hidupmu, bicara sama Tuhan. Bicara sama hamba Tuhan. Jangan diperpanjang ke sana dan ke sini. Pak, Bu, saya sebelum menjadi hamba Tuhan,
Background saya adalah accounting. Saya bekerja sebagai auditor. Saya bekerja itu kebanyakan malam hari. Di malam yang sudah tenang, ketika keluarga saya sudah tidur, saya nyaman bekerja sampai pagi. Tidak bisa diganggu. Kalau diajak ngobrol segala macam, ini jadi berantakan lagi nanti settingnya. Saya tidak bisa bekerja dengan leluasa. Itu sebabnya dulu itu saya manusia malam sekali. Saya bekerja dengan konsen sekali. Tapi sejak pandemi, saya tidak melakukan itu lagi. Kebiasaan saya bekerja terbawa-bawa sampai dunia pelayanan. Susah sekali untuk mengoreksi diri untuk hidup normal. Saya tunggu masa yang tenang untuk saya bikin lagu kadang-kadang. Saya tunggu masa yang tenang ketika keluarga tidur, itu waktu saya menyembah Tuhan. Tapi sejak pandemi, saya harus tinggalkan masa seperti itu. Kalau saudara kurang tidur, maka daya tahan tubuh kita akan turun secepat itu. Dan sangat mungkin kena COVID, sangat mungkin. Padahal di masa itu, hamba Tuhan dibutuhkan sekali. Keluarga yang kena COVID, yang meninggal, tidak ada pilihan, toh kita harus melayani. Saya itu, pujilah nama Tuhan dari awal COVID sampai hari ini saya tidak pernah kena COVID sama sekali. Padahal yang meninggal itu banyak yang harus saya layani. Saya akan datang dengan masker 3 lapis. Saya akan pakai sarung tangan karet. Saya itu mandi bisa 4 kali dalam satu pelayanan. Mungkin orang sakit karena COVID, kalau saya mungkin sakit karena mandi terus. Lah iya, sebelum berangkat saya sudah mandi. Sampai rumah duka, pulang, saya tidak pulang ke rumah, saya mampir kantor gereja. Saya mandi di situ, saya cuci baju di situ, saya ganti semuanya, baru saya pulang. Sebelum masuk kamar, mandi lagi saudara. Mandi lagi. Itu minimal sudah 3 kali. Gimana enggak demam coba, dan itu malam-malam. Pujilah Tuhan, saya belum pernah kena COVID selama ini. Satu ketika anak saya yang kecil, waktu itu umur 11 tahun. Ujung-ujungnya dia flu, batuk. Ya. Waktu itu sudah mulai sekolah, teman-temannya ada yang kena, dia tertular, akhirnya kena COVID. Saya bilang sama istri saya, kamu tidur sama anak yang gede, saya akan tidur sama anak saya yang bungsu. Saya tidak tahu tengah malam dia butuh apa. Saya tidak tahu tengah malam dia mau lari kemana. Anak 12 tahun di Jakarta itu beda sama 12 tahun di sini. 12 tahun di sini dia bisa masak, di sana bisa makan. Beda. Saya bilang kalau dia butuh isolasi 2 minggu, saya akan tidur sama dia 2 minggu. Kalau Tuhan ambil dia, nggak apa-apa, saya ikut nggak apa-apa. Saya tidak akan tinggalkan dia sendiri. Saudara tahu, orang dewasa kena COVID, masuk rumah sakit, itu stresnya luar biasa. Ditinggal sendiri, tidak boleh ada orang, dan setiap hari dia lihat ada mayat lewat depan kamarnya. Karena kamarnya berkaca, dokter akan mantau dari kaca, bukan ruang tertutup. Dan mereka setiap hari, mayat keluar lewat, mayat lewat. Kapan giliran dia yang sedang diisolasi COVID itu? Stresnya luar biasa. Stresnya ampun. Kadang jemaat video call, Pak tolong saya nangis. Badan kelihatan gagah, maco, tapi nangis luar biasa. Sudah gak ada pilihan. Saya tahu anak saya tidak separah itu. Tapi saya bilang, saya tidak tahu besok subuh dia butuh apa. Dia bagaimana. Tidak apa-apa, saya akan tidur jaga dia. Pujilah Tuhan, anak saya sembuh, saya nggak apa-apa. Kenapa? Banyak makan langsat. Kembali lagi di sini, Pak, Bu. Kalau engkau menghadapi penderitaan, jangan bersungut-sungut ya. Ngomong saja sama Tuhan. Ngomong kemana-mana orang tidak dengar. Mereka akan tertawakan engkau. Tapi ngomong sama Tuhan, engkau akan dipuaskan.
dan tidak saling menyalahkan. Jangan salahkan keadaan, salahkan istri, salah suami, salah anak, salahkan semuanya. Kita ini memang manusia yang selalu ingin menang sendiri. Kita ini memang manusia yang selalu super sendiri. Semuanya salah. Kita salah, masih salahkan orang. Enggak. Engkau mau belajar sabar, jangan saling menyalahkan. Saya tutup khotbah ini, saudara. Saya ada di gereja Sungai Yordan tahun 96 di Jakarta. Setelah saya lulus kuliah ekonomi saya yang pertama dari Jogja, saya ke Jakarta karena saya dapat kerjaan di Astra Internasional. Saya pindahlah ke Jakarta. 3 bulan saya putar-putar cari gereja dan tidak mendatangkan damai sejahtera. Suatu hari saya ke gereja Sungai Yordan, Dewa Ruci jam 7 pagi. Dan ketika itulah roh saya melompat-lompat. Melompat-lompat. Dan malamnya saya terima satu mimpi dari Tuhan. Dan hari ini terbukti semuanya mimpi itu. Tahun 96 sampai hari ini 2024, saya tidak pernah pindah gereja manapun. Saya tidak pernah cari gereja manapun. Saya ada di GSY sampai hari ini. Apakah sepanjang itu tidak ada masalah? Oh, banyak. Waktu saya sebagai jemaat biasa tidak tahu apa-apa. Waktu saya mulai pelayanan, saya mulai tahu ada banyak masalah. Sampai hari ini ketika pekerjaan-pekerjaan Tuhan dipercayakan, banyak sekali masalah. Banyak sekali penderitaan di dalamnya. Tapi saya harus berkata, this is my home. Ini rumah saya, ini tempat saya. Itu sebabnya saya bilang, kalau ada masalah di antara engkau, kalau ada apa-apa di gereja ini, tetap ini rumah kita, kembali ke rumah kita. Bawa mereka kembali ke rumah kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Karena di tempat ini engkau dan saya digembalakan. Bohong kalau tidak ada masalah. Tapi saya harus berkata, semakin saya pergi, semakin saya lari, saya tidak akan dapatkan apa-apa. Tapi kalau saya sabar di tempat ini, kalau saya dibentuk di tempat ini, saya akan temukan hal-hal luar biasa. Kemuliaan Tuhan, ada kairos Tuhan terjadi dalam hidup saya. Ada kairos Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sabar, tunggu, dan selalu kembali ke rumahmu. Gereja ini rumah Anda, rumah saudara. Setuju? Banyak temanmu yang sudah pergi, pindah, ajak dia pulang. Ajak dia pulang. Ini rumah kita. Tempat kita. Kalau engkau menikah akan diberkati di sini. Kalau engkau punya anak akan diserahkan di sini. Akan dibaptis di sini. Kalau engkau mati akan dikuburkan juga oleh gereja ini. Bukan dikubur di sini maksudnya. Ini rumah kita. Pulang. Pulang. Mari berdiri. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja
atas pesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas pesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jesus,
Rajaku, penyelamatku, Tuhanku, penebus, berkuasa sampai selamanya. Allahku, Tuhanku, sempurna. Allahku, Yesusku, Tuhanku. Katakan di dalam hatimu, setiap penderitaan itu bukan penderitaan, itu hanya tantangan. Tantangan artinya saya harus melewatinya. Tantangan artinya saya harus bisa melompat. Saya akan memenangkan setiap tantangan itu. Belajar untuk tersenyum setiap saat. Bangun pagi tersenyum. Kau akan rasakan betapa indah bersama Tuhan. Tersenyum, kau akan merasakan beban-beban itu lepas. Karena ada Tuhan yang sedang menggendong engkau. Ada Tuhan yang sedang menatang engkau. Ada Tuhan yang tahu seluruh keberadaan hidupmu dan hidupku. Thank you. Hamba berdoa Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Kami ada di tengah dunia ini. Persoalan penderitaan tidak akan pernah berakhir, tapi akan bertambah-tambah. Tapi hamba berdoa Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya kami punya karakter sabar, sehingga kami bisa menanggung semuanya sampai selesai. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan umat-Mu di tempat ini semuanya terangkat ketika Tuhan datang dengan penuh kemenangan. Dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati.